Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Halo Young Investors, halo selamat siang. Wah, udah nggak kerasa ya, kita udah lama banget kayaknya nggak ketemu ya IM Podcast di episodenya IM Community ini ya. Kayaknya ada kali 2 bulan kita nggak ketemu ya Young Investor ya, dan kita tidak menghilang begitu saja ya. Kita akan ada yang baru lagi nih di periode kali ini. Kita akan membawa konsep baru, kita akan membawa tema-tema yang baru, dan pastinya host kita juga baru-baru dong ya. Wah, ini kita udah ada berempat nih, luar biasa sekali. Mantap. Nah, yang investor, untuk siang hari ini nih, kayaknya siang-siang gini masih masa PPKM ya. Nggak lengkap kalau kita tuh nggak saling berkembang, ya nggak sih? Kita tuh kalau cuman diem aja di rumah, terus rebahan, goler-goler, scroll TikTok, itu kayaknya kita nggak produktif banget ya, yang investor ya. Jadi kita berempat di sini ya, mau sharing-sharing, mau ngomong-ngomong banyak hal sama yang investor semua. Dan nanti di sini akan ada aku tidak sendirian ya. Aku di sini akan bersama 3 orang teman aku yang cantik-cantik dan ganteng ya di sini. Wow, luar biasa sekali. Boleh dong kenalan dulu nih. Hai semuanya. Halo. Halo. Oh, Halo, boleh nih kenalan dulu dari Dasya nih. Boleh dikenalin dirinya dulu, terus sekarang lagi sibuk apa nih ya? Oke, hai guys, nama aku Dasya, bisa dipanggil Dash atau Dasya sih, terserah. Kesibukan aku sekarang lagi magang di IM Community di bagian Social Media and Creative, dan aku lagi persiapan kuliah sih, karena kan Agustus akhir aku bakal masuk kuliah nih, bakal masuk semester 3, jadi ya siapin diri aja sih. Wow, kuliah semester 3, kuliah di mana nih Dasya nih? Aku kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang. Oh, Undip. Halo, area-area Semarang. Oh, bukan, kita ngomongnya Caca Semarang ya. Kalau area-area itu Surabaya ya. Surabaya. Halo Caca Semarang. Nih nanti kalau yang buat penasaran, kalau yang mau ketemu sama Miss Dasya, langsung main aja ke Undip ya, di Tembalang dingin kok, tenang aja ya. Luar biasa sekali. Ini yang kedua, aku mau yang cowok nih ya. Jadi aku di sini tidak jadi yang paling ganteng lagi seperti di episode IM Community sebelumnya. Biasanya Edgar tuh selalu yang paling ganteng kalau di episode IM Community ya. Soalnya host cowok sendiri gitu. Nah, di hari ini aku udah punya host cowok baru, teman aku juga ya. Silakan mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih, Mr. Reza nih. Halo Mr. Reza. Halo investor semua, kenalin nama aku Mr. Reza. Kesibukan aku akhir-akhir ini lagi mau kuliah juga, sama lagi intern juga di IM Community. Wow, hebat nih mau kuliah juga ya. Kuliah di mana Mr. Reza? Di Universitas Paramadina. Oh, Universitas Paramadina. Ya, oke. Bentar, aku lupa. Di mana tuh Mr. Reza? Di Pancoran, Mister. Pancoran. Nah, ini berarti Abang None Jakarta ya, lo gue Jakarta nih. Boleh nih kalau mau main ketemu Mr. Reza ya. Mainnya ke patung Pancoran aja guys, dia biasa nongkrong di situ. Canda ya. Oke, luar biasa. Nah, yang ketiga nih, kan tadi ada Dasya yang cantik ya. Nah, Dasya di sini juga tidak menjadi yang paling cantik ya. Ada satu lagi yang menyaingi kecantikan dia hari ini ya. Dan namanya adalah Lauren. Halo Lauren, selamat siang, salam kenal. halo, selamat siang. Salam kenal semuanya. Nama aku Lauren. Halo Lauren, sekarang sibuk apa nih Lauren?
Sebenarnya sama sih kayak Dasya sama Kak Reza, lagi intern juga di IM Community, terus juga lagi persiapan kuliah. Tapi aku kuliahnya masih bulan depan sih, September. Jadi sih Kuliahnya saya. masih bulan depan. Liburnya masih sebulan lagi Iya. ya? Nih. Iya bun, iya. Liburnya masih sebulan lagi guys, yang Fester ya Allah. Nggak kerasa loh ya, kita itu pandemi itu mulai 2020, kita mulai ganti aktivitasnya semuanya online. Dan termasuk juga mungkin buat teman-teman yang Fester yang lagi kuliah, yang lagi kerja, semuanya sekarang serba online, ya nggak sih? Iya Betul. benar banget. Betul, betul. Oh ya ngomong-ngomong tadi Miss Loren aku lupa, Miss Loren tuh kuliah di mana? Aku di Universitas Airlangga, Surabaya. Oh, nah yang ini nih, yang are-are nih ya. Kalau yang tadi Semarang itu Caca ya. Ini nih baru nih, are-are Surabaya kalau mau main ke tempatnya Miss Loren, main aja ke UNER ya. Fakultas apa Miss Iya. Loren? FEB, Ekonomi dan Bisnis. Wow, Fakultas Ekonomi ini udah cium-cium bau-bau pinter ngitung duit ini kayaknya ya. Aduh. Oke, luar biasa sekali yang Fester. Nah, di sini kami berempat ya. Di sini kami akan membicarakan suatu hal yang pastinya yang Fester itu kayaknya kalau nggak ada skill ini dalam hidup yang Fester tuh nggak akan bisa berkembang. Mungkin nanti yang Fester itu nggak bisa diterima orang banyak, atau mungkin yang Fester nanti akan direndahkan oleh orang banyak mungkin ya kalau kita tidak punya skill ini, bisa jadi gitu ya. Iya kan? Bener nggak? Bener nggak? Bener. Oh, Iya, bener ini sih. Betul. betul ya. Ini kayaknya yang Fester udah kepo ya. Kita nih mau ngomongin apa gitu hari ini ya. Oke, nah khusus buat yang Fester hari ini kita berempat, ada aku, ada Dasya, ada Lauren, dan ada Reza. Hari ini kita akan bahas dan kulik tentang public speaking. Wow, luar biasa sekali. Woi. Mantap. Mantap. Ini adalah satu skill yang kenapa kok kita bahas di hari ini ya, karena kami merasa public speaking itu sangat-sangat penting, terutama ketika Young Fester ini sedang berada dalam masa pandemi, semuanya serba online. Young Fester di luar pasti tahu kalau komunikasi langsung dengan komunikasi yang jarak jauh seperti ini, itu feel-nya beda ya nggak sih? Bener banget. Feel-nya beda banget. Biasanya kalau orang yang berkomunikasi secara online itu rawan salah tangkap nggak sih? Iya, Iya benar-benar. bener. Bener kan? Biasanya tuh orang yang kalau komunikasinya online itu kadang-kadang yang diomongin A terus nangkepnya B, jadinya salah paham kan gitu kan ya. Nah, itu juga berlaku nih buat yang Fester. Mungkin yang Fester lagi kuliah gitu kan ya, terus ada tugas presentasi. Nah, gimana nih caranya membuat presentasi itu menarik ya kan? Dan bagaimana caranya kalau nanti yang Fester itu punya, misalnya yang lagi kerja, punya klien, presentasi online, presentasinya bisa diterima, itu gimana tuh caranya ya? Nah, hari ini kita akan bahas semua itu dalam topik public speaking yang akan kita bawakan sama-sama. Kita mau sharing aja ya sebenarnya yang Fester ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini kalau ngomong-ngomong public speaking, kayaknya nih aku kalau ngelihat muka-mukanya Dasya, muka-mukanya Lauren, muka-mukanya Reza itu kayaknya udah profesional public speaker ini ya, muka-mukanya nih. Waduh. Muka-muka yang udah kayak public speaking tuh, gue mau udah biasa, udah jago gitu. Oke, boleh nih. Aku mau minta tolong ceritain aja satu pengalamannya kalian semua yang ada di sini gitu ya, tentang public speaking. Terserah itu mau pengalaman yang buruk, mau pengalaman yang baik, mau pengalaman yang mungkin membanggakan buat kalian atau mungkin memalukan, ya boleh ceritain aja gitu. Mungkin boleh nih dari Mr. Reza dulu nih. Aku mau yang cowok duluan. Boleh nih Mr. Reza. Oke. Kalau dari aku punya satu pengalaman. Waktu itu aku ditunjuk sebagai MC di sebuah acara seminar gitu. Jadi waktu itu lagi ada tugas akhir, ujian akhir semester, itu disuruh untuk buat seminar. Nah, aku dipercaya untuk jadi MC di situ. Jadi sebelumnya aku belum pernah jadi MC gitu ya. Paling beberapa kali itu cuman jadi moderator atau kayak yang ngobrol-ngobrol biasa kayak presentasi tugas di depan teman-teman lah. Baru kayak pertama kali ditunjuk untuk jadi MC, dan itu lumayan besar juga dan lumayan banyak yang datang. Nah, di situ tuh aku belajar banyak banget sih dari
karena aku juga emang belum ada basic untuk MC, maksudnya itu baru pertama kali juga, dan aku ngerasa kayak wah ternyata kayaknya susah juga ya pas mau nyoba tuh pas lagi latihan sebelum acara dan lain-lain gitu. Ternyata tuh pas di acara kayak bisa enak aja gitu, karena MC kan bebas juga ya improvisasi, jadi kayak pas acaranya berjalan juga kayak ternyata di situ aku nyadar oh iya asik juga ternyata ya, nggak sesusah yang aku pikirin gitu. Jadi di situ kayak oh iya gini, walaupun beberapa kali juga ada kayak lupa tentang materinya juga sih. Lupa rundown ya. Iya, Itu betul. masalah yang paling sering kejadian sih kalau kita lagi jadi MC sih ya. Betul. Tapi menarik banget. Jadi MC waktu itu berapa audiens? Atau ada berapa audiens yang hadir waktu itu? Untuk audiens aku kurang ingat, cuma lebih dari 50 orang. Wow. Kadang-kadang kita ngobrol sama 10 orang aja tuh rasanya kayak ini udah grogi. Ini gue udah ngomongin apa nih? Tapi kalau bisa ngomong di depan 50 orang itu sebenarnya adalah sebuah hal yang luar biasa ya. Apalagi kalau untuk pengalaman pertama. Dan lancar ya untuknya ya? Ya lancar. Walaupun ada sedikit kendala lah. Ya, kalaupun ada kendala paling tidak terlalu besar ya. Oke, luar biasa sekali nih Mr. Reza nih. Nah, berikutnya aku mau tanya ke Miss Lauren nih. Aduh, Miss Lauren yang cantik nih, buka-buka public speaker-nya juga kerasa nih aura-auranya ya. Gimana Miss Lauren? Pernah punya pengalaman apa nih terkait public speaking? Oke, kalau misalkan public speaking sebenarnya aku baru suka itu waktu kuliah ini sih, jadi aku isi suara video. Nah waktu itu video itu seputar farewell gitu, jadi kayak harus ada emosional, kayak harus ke arah sedih gimana gitu kan. Waktu itu sebenarnya aku masih bingung sih kayak gimana ya supaya audiens tuh kayak ngerasain feel gitu kan, dapat feel ya. Akhirnya aku coba kayak berkali-kali take, dan waktu videonya jadi dan diputar waktu itu juga lagi kayak nge-zoom gini kan, itu juga ternyata sukses sih, kayak dapet feedback yang bagus banget videonya, bagus, suaranya juga renyah, juga bener-bener nge-feel banget. Dan waktu itu aku juga sempat lihat ada beberapa yang kayak langsung off cam, dan ternyata setelah ditanyain ternyata lagi nangis gitu. Ternyata bisa ternyata nge-feel dari video dan suara yang udah aku isi gitu sih, Mister, kalau dari Lauren. Wow, luar biasa. Pengisi VO ya, ini sebenarnya public speaking tuh cabangnya macam-macam ya, yang Fester ya. Jadi ada yang kalau nanti mau belajar jadi MC, ada yang belajar jadi pengisi suara, ada yang belajar juga jadi editor. Itu juga sebenarnya masih masuk ke dalam ranah satunya public speaking gitu ya. Cuma memang yang umum itu kan public speaking ya berdiri di depan orang ya, gitu. Termasuk juga ngisi VO itu juga bagian dari public speaking. Luar biasa sekali. Dan ya, emosional ketika public speaking itu penting ya yang Fester ya. Jadi ketika teman-teman sedang membawakan suatu materi, sedang presentasi, rasanya kalau nggak emosional tuh agak-agak aneh gitu ya nggak sih? Coba bayangin deh, Lauren waktu ngomong itu pakai penghayatannya gimana Lauren? Maksudnya benar-benar ditekenkah suaranya atau ada persiapan khusus gimana? Iya, lebih pakai persiapan khusus. Gimana tuh kalau boleh tahu tuh persiapan khususnya tuh? Ini sih lebih ke pertama itu kayak cari-cari video gitu kan dari YouTube yang sekiranya itu sesuai gitu sama yang diminta sama teman-teman waktu itu. Terus kayak dengerin, oh ternyata itu pembawaan suara, terus intonasinya, terus cara dia kayak ada penekanan, jeda itu gimana sih? Jadi kayak didengerin pelan-pelan, terus tadi baru coba. Emang sih kayak gak bisa sekali take gitu, kayak langsung nyerocos ngobrol gitu ya. Jadi kayak harus take berkali-kali gitu, terus juga harus minta saran juga gimana, udah pas apa belum gitu sih, Mister. Oh iya, persiapannya panjang ya. Kalau untuk ngisi VO itu biasanya agak lebih ribet. Sama juga tadi kayak Mr. Reza, dia MC, pasti ada latihannya dulu. Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba diterjunin lu besok jadi MC gitu ya. Enggak lah, nggak mungkin ya yang Fester ya. Dan kayaknya tuh bener-bener yang namanya ngobrol di depan umum, itu penyakit utamanya adalah ngeblank. Kalau mungkin
Miss Lauren ketika tadi ngisi VO dia nggak ngebleng banget, soalnya dia nggak lagi ngelihat orang. Tapi Mr. Reza tuh tadi kalau dia di depan 50 orang lebih gitu ya, ini ada 50 pasang mata yang ngeliatin dia gitu kan ya. Wah. Luar biasa sekali ya. Nah, terakhir nih, aku juga mau nanya ke teman aku juga yang sangat cantik juga hari ini. Miss Dasya, gimana? Pernah punya pengalaman apa nih untuk public speaking? Kalau aku pernah ya jadi MC juga sama kayak Mr. Reza. Aku itu MC di sekolah. Itu sebenarnya tugasnya buat bacain pengumuman gitu ya. Cuman jatuhnya jadi kayak MC. Dan itu deg-degan banget sih karena kan aku tuh pertama kali jadi MC SMP, terus habis itu lanjut SMA. Jadi kayak jarak waktu itu jauh banget ya. MC pertama sama MC kedua itu jadi MC-nya pas SMA. Dan itu waktu itu nge-MC-in 3 angkatan sekaligus. Deg-degan parah, tapi ya sebagai MC pada umumnya harus banget bisa membawa acara itu supaya seru. Dan tadi maksudnya pas aku udah mulai ngomong nih, udah mulai pertengahan tuh, udah mulai bisa baca tuh audiensnya mulai kayak gimana biar nggak bosan dan segala macamnya gitu sih. Cuman ya seru sih itu, seru banget sih jadi MC. Mantap. Wow, berkesan banget ya kayaknya ya. Aku berkesan banget jujur. Dan itu tadi aku perhatiin kamu katanya di tengah-tengah baru dapat feel-nya ya sama audiens. Bener, baru bisa baca audiens itu di tengah-tengah. Bener banget. Itu lebih baik kadang-kadang ada loh MC yang sampai akhir itu dia nggak dapat feel-nya sama audiens. Jadi kayak ya udah dia cuma bacain rundown doang gitu MC. Iya, bener. Itu agak-agak garing ya MC kalau kayak gitu ya. Makanya, tapi untungnya aku seneng sih itu karena di tengah-tengah udah bisa baca-baca lah audiensnya mau tuh kayak gimana gitu loh. Okay. Tapi nih ya ngomongin public speaking tuh, sebenarnya menurut kalian tuh ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan buat jadi public speaker gitu loh? Ada nggak sih? Dari siapa ya? Ada kan ya? Ada. Mr. Edgar apa tuh? Menurut Mr. Edgar apa? Kalau dari aku sih ketika kita mau menjadi public speaker ya, yang paling penting itu adalah kuasain dulu materinya. Betul, benar. Karena nggak mungkin dong kita maju gitu ya ngomong depan orang, tapi kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Bahkan kita aja nggak tahu kita mau ngomong apa, terus kita gelagapan gitu depan orang kayak Nah orang yang dengerin kita juga lama-lama kesel gitu kan ya. Kita mau ngomong apa aja kita nggak tahu gitu kan. Terus kita mau mengedukasi orang dari situ kan aneh gitu rasanya. Iya, benar. Oke. Iya, emang harus jadi public speaker tuh harus menguasai materinya dulu ya. Benar banget. Itu penting kalau kata aku sih. Benar, dari aku juga sih. Kalau dari Miss Lauren apa tuh? Oke, kalau aku sih memperhatikan 3 sih kalau dari aku ya. Yang pertama itu attitude. Jadi sebenarnya itu kemarin di tahun ini sebenarnya tuh aku udah mulai coba jadi MC gitu. Cuman emang kayak belum terlalu ya webinar-webinarnya terlalu besar gitu. Paling cuman ya 100-150 orang gitu kali ya. Nah itu dari attitude sih. Karena apa ya, attitude ini kan di awal itu kita kan ditawarin nih jadi MC. Kayak kita kan, Lauren mau nggak nih jadi MC? Nah itu kita harus memposisikan diri kita itu sebagai seorang kayak penjual gitu. Gimana cara kita itu memuaskan pelanggan gitu tadi. Kalau penjual kan harus memuaskan pelanggan tuh. Nah jadi jangan sampai kita tuh kayak seakan-akan wah kita hebat nih gitu kan. Jadi kayak gimana kita tuh sebisa mungkin itu apa ya kayak selalu rendah hati, terus juga aktif, dan gimana caranya itu kita memuaskan teman-teman yang meminta bantuan kita. Nah terus selanjutnya juga ada dari latihan, dan juga latihan ini penting karena kalau misalkan kita nggak ada latihan gitu kan kita nggak tahu ya kita kurangnya di mana. Mungkin teman-teman yang mendengarkan tuh bisa kasih kita kayak masukan, evaluasi, jadi kita bisa lebih baik lagi gitu kan ya. Terus yang terakhir menurut itu harus mau nih berbesar hati, karena kan kita sebagai MC ini kan istilah kita kan menampilkan sebuah suara kita, penampilan kita, dan kita harus mau nih dikasih masukan. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita nge-MC udah merasa bagus terus nggak mau nih dikritik. Itu sih kalau dari aku. Iya bener sih, nggak boleh tinggi hati gitu ya bilangnya. Iya. Bener, kalau mau berani tampil di publik tuh harus mau denger perkataan orang ya, masukan orang gitu kali ya bilangnya ya. Siap dihujat ya intinya. Iya, siap dihujat juga. Siap terima opini gitu ya bilangnya ya. Iya. Kalau Mr. Reza apa tuh yang harus diperhatikan? Kalau dari aku mungkin yang harus kita perhatiin tuh yang pertama intonasi suara ya. Itu penting banget. Bener banget. Intonasi suara. Terus juga gerak tubuh itu menurut aku penting banget sih, karena kalau misalkan MC terlalu banyak gerak nanti audiensnya tuh malah jadi salah fokus gitu loh ngeliatin ini MC-nya kenapa ya kayak kakinya goyang-goyang. Bener. Nah itu dia sih
kalau menurut aku yang paling penting intonasi sama gerak tubuhnya. Gerak tuh ya benar. Menurut aku juga sih, karena aku tuh pernah ya nonton orang dia ngomong depan publik gitu ya, tapi gerakannya tuh kaku banget, kayak santai aja bro, tapi dia gerakannya bener-bener macem-macem gitu loh, dan aku jadi self-focus ke situ, jadi aku nggak denger dia ngomong apa sebenarnya karena aku fokusnya ke badannya gitu loh. Tapi jadinya. Iya self-focus bener-bener, tapi kalau ngomongin yang harus diperhatikan bener sih kata Mr. Reza, Miss Lawrence, sama Mr. Edgar, itu attitude, intonasi, kemudian apa ya, kalau dari aku tuh suara tuh penting banget ya, harus bulat, terus tadi kayak Miss Lawrence bilang renyah ya suaranya. Itu kalau dengerin orang ngomongnya tuh enak gitu loh, kalau orang renyah gitu. Renyah itu bukan berarti wafer ya. Ya enggak deh. Takutnya yang pesta mikir, ini berarti kita harus banyak-banyak makan wafer gitu biar suara kita renyah, yang enggak gitu juga ya. Itu bisa dilatih. Kayak enak didengar gitu. Benar ya, harus yang bulat gitu suaranya. Bulat. Benar banget tuh. Nah, mungkin nih, aku tadi kan sempat mention ya latihan atau body gitu. Nah, kalau dari Mr. Edgar, Mr. Reza, sama Miss Dasha sendiri, ada nggak sih cara-cara latihan, terutama di masa virtual? Karena kalau aku lihat tadi kayaknya Mr. Reza, Mr. Edgar, sama Miss Dasha ini kayak lebih ke secara offline gitu. Nah, kalau virtual gini gimana nih? Aduh, aku kepo sih. Saya aku pertama kali banget kan. Mungkin dari Mr. Reza deh, coba. Oh, kalau dari aku, apa ya, mungkin yang harus kita latih kalau kita online itu lebih ke siapin beberapa materi yang menarik gitu. Karena kalau di masa pandemi kan online kayak gini tuh pasti banyak banget orang-orang yang kadang tuh lagi ikutan webinar atau apa itu, Zoom meetingnya dimatiin nih kameranya. Nah, kita kan nggak bisa ngeliat tuh mereka tuh ngapain ya. Maksudnya kita tuh harus bikin mereka tertarik sampai dia on cam, sampai dia kayak merhatiin gitu apa yang kita omongin. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Iya bener sih, setuju sih. Karena kalau webinar gitu kan kadang itu orang-orang tuh malas gak sih buat on cam. Kayak kita tuh harus pinter-pinter pinter kasih masukan-masukan manis gitu ya supaya mereka tuh mau on cam gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Miss Dashian, gimana nih Miss? Kalau dari aku ya, kan pandemi ini nggak bisa kemana-mana kan ya? Kalian nggak kemana-mana kan soal pandemi? Oh iya, jelas tidak. Tidak selain rumah dan kantor maksudnya betul. Gitu. Kalau nongkrong-nongkrong sih enggak ya? Nggak bagus, boleh tuh. Nah, karena nggak bisa kemana-mana itu, aku biasanya latihan di depan kaca aja sih. Jadi kayak, ya lihat ekspresi aku sendiri. Terus kalau misalnya mau denger orang ngomong apa, mesti kayak mau minta opini orang, yang paling minta opini yang ada di rumah sih. Paling aku ngomong depan orang tua gitu sih, paling itu aja sih. Ya, ini lebih memanfaatkan ya waktu di rumah ya, pakai kaca gitu. Bisa nih pakai dari Instagram gitu kan ya. Iya, kan, betul. Bisa banget kan, mungkin teman-teman minta tolong nih gimana. Benar. Oke, mungkin next nih ke Mr. Edgar, gimana nih Mr.? Kayaknya seru juga ya kalau latihan depan kaca gitu ya, terus minta tolong orang rumah gitu kan. Aku gitu loh. Tolong bu gitu kan. Luar biasa juga. Kalau aku mungkin selama pandemi ya, karena ya aku alhamdulillah sebenarnya sih kalau dibilang masih sering keluar ya masih keluar, cuma aku tidak pernah berada dalam situasi kerumunan. Nah, biasanya ketika aku keluar, itu kan aku selalu bawa kendaraan pribadi. Nah, ketika di dalam kendaraan pribadi itulah aku melatih intonasi dan volume suara. Caranya gimana? Biasanya gini, kalau aku tuh caranya agak unik nih, yang Master. Jadi aku itu biasanya kalau lagi bawa motor gitu ya, itu kupingku ku sumpel pakai headset gitu ya, yang ada lagunya gitu. Jadi ada lagunya nyanyi. Nah, ketika lagunya itu lagi diputar gitu ya, aku akan ikutan nyanyi juga gitu. Nah, ikutan nyanyi itu sampai suaraku juga kedengeran di kuping. Nah, itu salah satu tips and trick buat naikin volume suara. Jadi kalau suara kalian masih kayak kecil atau mungkin sulit untuk didengar, a i u e o-nya belum jelas, itu coba aja pakai metode itu. Aku biasanya sih efektif ya untuk naikin volume suara. Nah, kalau tadi intonasi, aku juga setuju sih sama Miss Dasha. Latihan depan kaca itu penting karena kalau kita latihan di depan kaca itu yang kita cari adalah bukan ekspresi orang, akan tetapi adalah bagaimana cara kita berbicara yang lancar gitu kan ya, gitu. Betul. Minimal diri kita sendiri lah yang liatin gitu loh, biar nggak malu-malu amat. Kalau mau nggak malu lagi ya tadi share aja ke IG gitu kan ya, terus tanya ke teman-teman.
Tapi siap-siap juga ya kalau ada masukan-masukan yang begitulah ya. Bener banget. Terima. Siap-siap aja Keren kalau sih, di-share di Kak media Edgar. sosial. Oke, luar biasa Seru juga nih. ya ternyata kalau di motor gitu ya sambil bicara sendiri biasa ya kan. Bisa Bener. tuh, iya. Biasanya kalau enggak gini, dengerin aja kayak cerita-cerita apa gitu ya kan, podcast kan ada juga yang bisa kita dengerin secara langsung gitu ya, kayak kita dengerin musik gitu. Nah itu ketika dia lagi ngomong atau lagi apa, kita coba fokus aja gitu. Nah ketika kita coba untuk fokus, itu biasanya akan menambah perbendaharaan kata kita. Jadi ketika kita ngomong itu, kita nggak mudah untuk kehabisan kata-kata. Itu juga salah satu tips kalau teman-teman mau lebih lancar ya ketika ngomong gitu, itu bisa juga gitu. Sering-sering aja dengerin omongan kayak di podcast atau di media sejenis, atau mungkin baca buku ya, baca buku juga bisa sih menambah perbendaharaan kata gitu. Luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan ngomongin public speaking kan, public speaking tuh berkaitan juga sama self confidence ya. Betul. Pasti di sini teman-teman dan young investor juga pernah ngerasain nih, rasanya kayak ngomong di depan terus ngeblank. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain hal itu? Ya pernah dong. Pernah dong. Jauh itu. Nah, gimana sih teman-teman cara ngelewatin masa-masa itu gitu, di saat kayak aduh gue harus ngomong apa nih gitu. Oke, siapa dulu nih? Dasya dulu mungkin. Aku ya. Oke. Cara aku ngadepin ngeblank. Biasanya sih aku tuh pas awal-awal tampil, maksudnya pas sebelum tampil gitu ya, aku selalu bilang ke diri aku, udah cuek aja, yang penting ngasih yang terbaik. Jadi kalau misalnya nanti ngeblank, udah stay cool, tetap jangan panik gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeblank nih, aku tetap santai, tapi aku tarik nafas, terus buang, baru dia lanjutin gitu. Biasanya sih kalau gitu aku lanjut lagi, terus lancar lagi. Tapi tetap emang sih ada jedanya gitu. Tapi ya itulah cara aku ngadepin keblank and itu gitu. Oke, pasti sih itu ya. Terus dari Miss Lauren mungkin? Oke, kalau ngeblank sih pasti sering banget sih, kayak tiba-tiba lagi seru-seru nih, tiba-tiba mau bicara apa nih, kadang kan gitu ya. Nah kalau misalkan dari aku sendiri sih setuju sama Miss Dasha sih, sebenarnya dari yang mungkin kita ngelakuin hal-hal kecil gitu, kayak misalkan tarik nafas dulu, ada jeda dulu, atau enggak kalau misalkan nih lagi presentasi, biasanya kan yang sering itu presentasi gitu kan, ada dosen killer gitu, takut banget nih, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba panik gitu. Biasanya sih minta kayak waktu bentar gitu, kayak mohon maaf Bapak atau Ibu, minta waktunya sebentar gitu. Jadi mungkin juga jangan sampai miskom, jangan sampai kita benar-benar ngeliatin wajah kita yang panik gitu, karena kalau misalnya kita ngeliatin wajah kita yang panik tuh takutnya malah audiens tuh malah wah panik nih, panik nih, dicengin nih. Makin panik yang ada. Makin dingin ya. Setuju sih sama Miss Dasha gitu sih. Bener banget, pasti kalau misalnya kita panik, audiensnya malah ikut kayak, hah kenapa nih? Jadi malah bingung juga, semuanya jadi ikut bingung gitu. Mungkin dari Mr. Edgar? Audiensnya malah seneng ya kalau kita panik ya. Iya benar. Malah kayak ini nih hostnya nih kena nih. Oke, kalau aku pribadi sih gini, ketimbang ngeblank di tengah-tengah, aku biasanya lebih prepare supaya memang sebisa mungkin nggak kena blank gitu. Walaupun ya kita tahu ya ketika kita baru belajar jadi public speaker, ngeblank itu adalah hal yang biasa, gitu, hal yang wajar, dan emang setiap manusia itu pasti pernah ngeblank, termasuk saya juga pernah ngeblank lah, lagi bacain MC atau lagi jadi moderator, itu tengah-tengahnya tiba-tiba ngeblank. Nah itulah kenapa tadi saya bilang pentingnya perbendaharaan kata, kemudian pentingnya untuk punya wawasan yang luas juga. Jadi public speaker, kalau kita mau jadi public speaker yang baik itu kalau bisa kita juga berwawasan luas. Kenapa? Karena kalau kita ngeblank, kita bisa mengalihkan pembicaraan, atau bahasa gampangnya kita bisa ngeles deh ya gitu ya. Iya benar. Kita bisa ngeles gitu. Jadi walaupun kita agak-agak lupa nih dengan misalnya kita lagi jadi MC, kita lupa sama urutan acaranya gitu ya. Nah kita bisa ngeles dulu nih gitu, bisa ditambahin jokes ya, atau mungkin kita bisa sedikit-sedikit stand up kalau mungkin teman-teman nggak berbakat ada stand up gitu ya, atau mungkin teman-teman kayak kalau gue stand up tuh kayaknya garing banget gitu ya rasanya. Itu mungkin bisa dipakai untuk ngalihin pembicaraan ke topik yang lain gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya kalau aku mau kasih contoh ketika kita lagi jadi MC,
kita tiba-tiba ngeblank nih acara berikutnya apa. Nah, kita bisa aja tuh alihin. Ayo di sini tadi ada yang mau door prize nggak? Ini siap-siap nih ya. Kita nanti di akhir acara akan ada door prize gitu-gitu. Sambil kita mencoba untuk mengingat kembali gitu kan bagaimana nih acara selanjutnya gitu. Baru nanti ketika kita udah bridging kita bisa masuk kembali gitu. Jadi benar juga kalau awal-awal pasti aku yakin teman-teman akan diem dulu ya mungkin sebisa mungkin tidak terlihat panik dan itu wajar gitu. Tapi kalau nanti mungkin teman-teman sudah belajar lebih lanjut ya teman-teman bisa untuk menambah perbendaharaan kata dan menambah ilmu pengetahuannya juga biar lebih gampang kalau mau ngeles gitu ya. Luar biasa. Ini ya kalau kita ngomongin public speaking tuh sebenarnya nggak ada habisnya ya, gitu. Kita kalau mau bedah bagaimana caranya jadi MC yang baik, gimana caranya ngisi voice over yang baik itu sebenarnya ya ada aja tips and triknya gitu loh. Cuma ada aja yang baru ya. Benar, dan yang aku tahu satu masalah yang paling susah dihadapi oleh seorang public speaker ketika dia lagi ada di depan itu adalah salah satunya masalah bridging, gitu. Jadi mungkin seorang public speaker itu ketika dia ada di awal ya. Dan dia itu ada di akhir, itu dia mudah. Karena biasanya ketika obrolan di awal, salam pembuka dan salam penutup, itu biasanya udah ada di run through atau ada di rundown ya. Ada di susunan acara biasanya gitu. Jadi orang tinggal improvisasi aja. Nah cuman kalau masalah bridging, ini kan orang itu kadang-kadang nggak ngerti ya. Misalnya dari pembicara 1 ke pembicara 2, gue mau ngomong apa nih gitu kan ya. Itulah makanya pentingnya untuk mengenali acaranya juga lebih dalam. Nah, aku nih tertarik nih sebenarnya. Kalian kan bertiga itu udah pernah jadi MC semua kan di sini ya? Iya kan? Nah, kalian itu ketika jadi MC gitu ya, gimana sih cara bridging yang kalian lakukan ketika kalian itu misalnya dari susunan acara yang satu ke susunan acara yang berikutnya itu kalian gimana? Apakah kalian selipin pakai jokes? Apakah kalian coba untuk fokus ke rundown-nya aja atau kalian selipin apa? Mungkin pernah ada pengalaman nggak di situ? Mungkin dari Miss Loren dulu deh, coba deh. Kayaknya nih Miss Loren tadi kan MC-nya luar biasa nih, udah 100-an orang lebih nih gitu ya. Oh iya, kalau dari aku sebenarnya tuh di awal-awal aku masih takut buat kayak improv yang terlalu gimana-gimana gitu. Jadi aku masih kayak sesuaiin rundown gitu, kayak masih terlalu kaku gitu ya istilahnya. Cuman lama-kelamaan setelah kayak udah ketemu nih, oh aku tuh cocoknya tuh lebih ke interaktif gitu. Jadi setelah ada pembicara satu yang bicara gitu, aku nanti kayak tanya dulu nih ke audiens, kayak cek ombak lah istilahnya, cek ombak. Terus biasanya aku juga selip-selipin pantun gitu, yang meskipun kadang itu garing-garing gimana gitu ya. Cuman aku berusaha aja gitu, gimana caranya tuh biar audiens ini nggak bosan, apalagi kan acaranya itu kan masih pembicara 1, apalagi sampai pembicara 2 gitu kan ya, supaya audiensnya tetap stay, tetap seneng, tetap mau nontonin terus gitu sih Mister kalau dari aku. Makasih. Itu dia luar biasa ya, memang kadang-kadang bridging itu yang paling susah sih emang ya. Tapi seru juga caranya begitu tuh, seru juga. Jadi kita ketika memang mau alih topik atau alih rundown itu biasanya memang kita cek ombak. Sama aku juga biasanya suka ngecek dulu, ada yang mau nanya nggak nih gitu kan. Nah nanti kan audiens kan pasti ada kayak Mister kurang lama, Mister kurang ini kurang itu. Nah itu nanti bisa tuh kita selipin jokes dari situ, jadi kita bikin interaktif. Kalau Mister Reza nih, Mister Reza kan tadi juga pernah tuh MC kan, itu gimana tuh pengalamannya waktu coba bridging acara? Iya, kalau aku sama sih, lebih ke interaktif. Jadi aku nanya ke mereka, gimana nih acaranya, seru nggak teman-teman gitu, ke audiensnya gitu. Jadi kayak lebih interaktif, terus juga kadang nyelipin ice breaking biar nggak bosan-bosan amat lah gitu kan, itu acara seminar gitu ya. Jadi biar nggak kaku dan lebih fun aja gitu. Oke gitu sih biasanya. Yang satu tadi pantun ya kan ya, masak air gitu kan. Yang satu lagi ice breaking. Ice breakingnya ngapain Mister? Ya kayak ya mungkin ngelawak-ngelawak aja sih kayak. Waduh, ngelawak-ngelawak. Gitu. Nih ada bakat stand up komedian nih kayaknya Mister Reza ya. Nggak coba daftar suci toh. Aduh belum ya. Nanti deh kalau ada suci 12 ya kita daftar ya. Boleh. Kalau Miss Desya gimana Miss Desya? Waktu jadi MC terus mau bridgingin acara gitu biar kelihatan lebih interaktif aja. Ada tipsnya nggak?
Kalau aku tuh dulu pas SMA itu yang MC itu, aku cek-cek ombak juga. Cuman aku gara-gara nggak tahu mau ngelawak apa, akhirnya aku biasanya panggil salah satu audiens buat maju ke depan, terus aku tanyain, tadi ngebahas tentang apa sih, tahu nggak? Gitu-gitu loh. Jadi kayak ngecek audiens ini dengerin atau enggak sih? Gitu sih, Mister, dari aku. Iya, itu audiens yang ditanya serangan jantung. Iya, gitu. Makanya biar mereka deg-degan juga, biar deg-degannya nggak cuma di aku. Iya benar. Deg-degannya dibagi ya. Iya, makanya biar semua deg-degan. Jadi ini benar, kita punya beberapa metode ya. Jadi ketika kita mau mengalihkan pembicaraan atau kita mau mengalihkan topik itu ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita bisa interaktif ya. Interaktif itu nanti macam-macam. Jadi ada yang kayak tadi Miss Lauren dia selipin pakai pantun gitu kan, nggak tahu pantunnya masak air apa bukan gitu kan ya. Gitu. Terus kalau Mr. Reza tadi diselipin jokes ya, walaupun saya nggak tahu abis ini Mr. Reza daftar suci juga apa enggak ya. Kalau Miss Dasya tadi pakai pertanyaan yang wow mengejutkan audiens gitu ya. Kalau saya biasanya pakai ini, kalau aku tuh pakai apa namanya, pakai kombinasi ketiganya. Jadi kalau kita biasa MC durasi panjang gitu ya, jadi ada banyak acara di situ. Jadi aku combine. Jadi misalnya pas ketika dari acara 1 ke acara 2 aku selipin jokes, terus nanti acara 2 ke acara 3 aku selipin pertanyaan. Tapi kalau pantun itu kayaknya aku yang jarang deh. Soalnya aku jarang banget bisa bikin pantun gitu ya. Gak tau kalau Miss Lauren mungkin pinter kali kalau bikin pantun. Kalau aku enggak sih, jujur aku nggak pernah masukin pantun dalam metode bridgingku. Nanti mungkin aku akan belajar kayaknya sama Miss Lauren, seru nih. Kita belajar nggak cuma masak air ya, nggak cuma masak air doang gitu. Masak apa Miss Lauren? Masak telur, masak kangkung ya, masak sayuran. Boleh, Mister. Boleh ya, nanti kita adain aja kali ya kelas khusus buat belajar pantun, kayak seru juga. Gitu. Tadi pembicaranya Miss Lauren gitu kan ya. Boleh banget. Boleh banget gitu kan ya. Oke, ini nggak kerasa nih ya, kalau kita udah ngomongin public speaking dan kayaknya tuh belum cukup gitu. Mengingat kayaknya kalau durasinya ngomongin public speaking itu 1 hari aja kayaknya nggak cukup gitu ya. Kita perlu rangkaian acara 2 hari, 3 hari baru selesai itu public speaking ya. Kalau cuman 30 menit tuh rasanya kurang gitu, tapi nggak apa-apa. Kita udah ada di penghujung acara yang Fester ya, jadi kita tadi udah kasih banyak sekali tips, sharing-sharing sama yang Fester juga. Barangkali tips dari kita juga bisa bermanfaat buat yang Fester yang mau belajar public speaking ya. Itu juga bisa banget kalau kalian mau join ke IM Community ya. Kita tadi bukan cuma belajar masalah investasi, properti, tapi kita juga belajar tentang soft skill, self development. Kalian mau belajar public speaking, mau tahu caranya presentasi biar nggak dikacangin, mau tahu caranya mastering media sosial ya, seperti kalian bertiga yang ada di sini dari medsos semua ya, dari divisi sosmed, luar biasa sekali nih. Ini saya nggak tahu kalian bertiga tuh janjian apa gimana itu masuk sosmed bareng-bareng. Pilih sendiri dong. Oh, pilih sendiri, siap. Oke, luar biasa yang Fester. Ini nggak kerasa karena kita udah berada di penghujung acara. Jadi mesti kita tutup nih ya podcast episode spesial dan episode baru di season yang baru ya, dengan konsep yang baru dan host juga yang baru-baru gitu ya. Jadi kalau mau tahu informasi berikutnya itu ada apa aja di IM Community, dan kalau mau tetap terus dengerin kita juga udah ada di berbagai platform. Kita udah ada di Spotify, udah ada di Anchor, udah ada di Google Podcast, dan bahkan yang terbaru kita udah bisa didengerin di RCTI Plus loh yang Fester. Mantap. Wow. Keren. Oke yang Fester, jadi kalau di IM Community itu ketika kita menutup suatu acara, kita biasanya diselipin sama jargon, ya nggak sih? Betul. Yoi, kita ada jargonnya nih yang Fester nih. Nanti yang Fester bisa pelajari di rumah ya. Kalau suatu hari nanti yang Fester ikut acaranya IM Community, ditanya jargonnya, udah tahu gitu ya. Oke, jargonnya itu adalah kalau ada yang ngomong salam IM Community, kita akan ngomongin I am smart, I am capable, pakai gerakan tangan gitu ya. Jadi nanti aku di sini bersama Mr. Reza, Miss Lauren, dan Miss Dasya juga akan coba untuk memandu salam IM Community, dan nanti yang Fester bisa tiru nih mungkin di rumah ya, kalau memang nanti ada ikut acaranya IM Community dan harus ditanya jargonnya gitu ya. Waduh, atau yang Fester mungkin kepengen gitu jadi volunteer ya, bergabung juga dengan IM Community, jadi udah tahu duluan gitu ya. Wah, luar biasa banget nih. Oke, udah siap ya Miss Reza, Miss Lauren, Miss Dasya? Siap. Oke, kita jargon dulu yang Fester ya. Salam IM Community.
I am smart, I am Smart, capable. I am capable. Oke, luar biasa. See you investor. Bye-bye. Nantikan episode kita berikutnya. Stay tune ya di See you. I am Community. Bye-bye. Dadah. Bye.